Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurulita, NIM 211420063, Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu Analisis Karya Sastra Puisi dalam Doaku, karya Sapardi Djoko Damono, menggunakan pendekatan pragmatik. Kita masuk ke pendahuluan. Menurut Laila, pembelajaran bahasa masuk dalam karya sastra merupakan kegiatan kreatif yang dihasilkan oleh seorang seniman dalam bentuk karya, contohnya prosa, drama, dan puisi. Nah, puisi diartikan dengan keindahan-keindahan kata yang ditulis oleh seseorang dengan bahasa yang puitis dan diksi yang tepat. Nah, puisi adalah bagian dari karya sastra. Puisi merupakan bentuk kesusastraan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dengan menggunakan bahasa pilihan. Selanjutnya, dalam mengkaji karya sastra, kita tidak terlepas dari cara pandang penikmatnya. Ketika mengkaji karya sastra, seorang akan memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan untuk mengkaji karya sastra tersebut. Nah, pendekatan itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang dipilih oleh seseorang dalam mengkaji suatu objek. Dalam hal ini, pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Selanjutnya, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama, kita akan mengenal sosok pencipta puisi berjudul Dalam Doaku. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui makna puisi dalam doaku menurut para pembaca, menggunakan pendekatan pragmatik tentunya. Nah, yang ketiga, pelajaran apa aja yang bisa diambil dari puisi dalam doaku? Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Profil tokoh. Nah, Sapardi Djoko Damono merupakan pencipta puisi dalam doaku ini. Beliau lahir di Surakarta 20 Maret 1940, kerap disapa STD, dan ini adalah studi beliau. Dan ini penghargaan yang beliau dapatkan dan masih banyak lagi tentunya. Nah, Sapardi ini ternyata mulai menulis sejak ia berada di bangku SMA. Nah, ia menuangkan kata-katanya dalam keadaan yang sunyi dan penuh kesendirian, mendorong ia untuk menuangkan kata-kata yang ada di benaknya. Ia dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga karyanya sangat populer. Ia menulis puisi-puisi dalam buku fenomenal yang biasa kita sebut Hujan Bulan Juni. Ini adalah bentuk puisi dalam doaku karya Sapardi Djoko Damono. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini dia makna puisi dalam doaku bagi para pembaca. Puisi karya Sapardi ini menggambarkan pergantian waktu dari terbitnya fajar atau subuh hingga senja hari atau maghrib. Digambarkan dalam puisi ini, seorang pemeluk agama Islam beribadah di waktu subuh, siang, petang, dan senja. Semua itu diwakilkan dalam kata, dalam doaku. Nah, namun, jika pembaca memeluk agama Islam seperti saya sendiri, maka langsung akan tertuju dengan ibadah sholat yang merupakan ritual berdoa kepada Allah yang telah ditentukan pelaksanaannya. Nih, kita kembali. Nah, seperti kata dalam doaku subuh ini, ketika matahari mengambang tenang di atas kepala itu saat sholat zuhur, sore ini saat asar, maghrib ini, kemudian malamku saat sholat isya. Oke. Lanjut. Nah, next. Pembaca berpendapat bahwa penggambaran sosok kau dalam puisi ini begitu indah. Dalam puisi ini, sosok kau adalah yang dicintai oleh penyair, di mana sosok tersebut menjelma langit, kemudian menjelma angin yang turun sangat perlahan. Ini merupakan salah satu bait di dalam puisi tadi. Nah, menurut pembaca, penggambaran sosok kau begitu luas dan menawan, sebuah penggambaran yang luar biasa untuk seseorang yang luar biasa pula. Lalu bagaimana pembaca itu tahu cara mencintai pencipta dengan sosok kau ini? Jawabannya adalah
dengan doa. Doa yang dipanjatkan setiap subuh pada bait pertama, siang pada bait kedua, sore pada bait ketiga, maghrib pada bait keempat, dan malam pada bait kelima. Nah, doa ini dipanjatkan Sang Pencipta terkhusus untuk seseorang kau yang dicintainya ini. Nah, pelajaran apa aja sih yang dapat diambil dari puisi dalam doaku? Nah, nilai karakter pada puisi dalam doaku, karya Sapari ini menunjukkan nilai kerja keras melaksanakan ibadah, yakni pergantian waktu ya, dari subuh sampai maghrib. Nah, puisi ini mengingatkan kita akan pentingnya waktu yang tidak akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang berguna atau beribadah kepadanya akan menjadi sia-sia dan tidak menghasilkan apapun. Kita akan menjadi seorang yang merugi. Masalah waktu memang sangat penting dalam agama Islam maupun agama-agama yang lainnya. Waktu adalah pedang. Jika kita tidak pandai menggunakannya, maka waktu itu akan melukai kita. Next. Kesimpulannya adalah puisi dalam doaku merupakan puisi penjelmaan, penggambaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjelma dalam berbagai macam sendi kehidupan manusia. Dia selalu hadir dalam segala aktivitas manusia. Nah, pelajaran hidup yang dapat dipetik dari puisi ini adalah merasa selalu diawasi oleh Tuhan adalah peristiwa rohani, menyatu dengan Tuhan. Artinya, semua yang kita kerjakan harus atas kesadaran penuh bahwa Tuhan melihat dan mengawasi kita, serta akan memberi konsekuensi kepada kita. Nah, jadi kita tidak bisa seenaknya. Jika kebaikan, maka balasannya adalah pahala. Sebaliknya, jika kejahatan dan dosa, maka hukuman Tuhan segera menanti. Jadi dalam beraktivitas kita tidak boleh seenaknya. Kita ingat bahwa Tuhan selalu melihat dan mengawasi kita. Oke. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari sumber beberapa jurnal dan website. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.